Apa yang kamu produksi adalah apa yang kamu terima. Apa yang kamu produksi adalah apa yang kamu terima. Kalau kamu masih semester awal, anggaplah semester 1 atau 2, 1 ya mungkin ya, yang bisa kamu lakukan adalah set goal-nya dulu. Jadi kamu harus tahu, dalam 4 tahun ke depan saya mau apa. Jadi goal itu penting banget. Jadi punya goal 4 tahunnya mau ngapain. Wah, ternyata banyak sekali ya kegiatan yang diikuti oleh Mas Ahmad ini. Nah, selain berkegiatan di organisasi dan juga kegiatan di luar kampus gitu, apakah Mas Ahmad ini juga mengikuti berbagai perlombaan gitu di berbagai jenjang? Kalau boleh diceritakan dong Mas, pernah ikut lomba apa aja sih? Oke, oke. Selama S1 gitu ya, saya cukup aktif dalam kegiatan perlombaan. Mulai dari semester 1 ya, saya rasa semester 1 sampai mau lulus gitu ya. Jadi 4 tahun tuh saya full kuliah dan juga lomba. Bidangnya apa saja banyak ya. Saya tuh orang yang eksplorasi. Jadi saya perlu tahu kekuatan saya itu di mana atau strength saya di mana, maka saya coba semuanya. Di awal kuliah saya ikut lomba semacam baca puisi pernah, kemudian desain poster pernah, kemudian cipta puisi juga pernah, kemudian lomba debat tentu saja, kemudian bidang penulisan iya juga, dan banyak hal yang saya coba. Singkat cerita, ketika saya coba banyak hal tersebut, saya tahu gitu ya, ternyata performa terbaik saya ada di bidang apa, yaitu bidang penalaran dan keilmiahan. Jadi saya tahu bahwa oh ternyata saya sangat baik gitu ya di bidang-bidang misalnya public speaking, kemudian juga berdebat begitu ya, bicara publik, kemudian juga penulisan dan sebagainya. Nah, itu adalah bidang-bidang yang saya prioritaskan. Nah, nyambung lagi, apa sih yang saya lakukan lomba-lombanya? Banyak. Misalnya saya pernah lomba namanya adalah politik event yang diadakan oleh Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Waktu itu juara 3. Waktu itu di semester 2 atau 3 saya lupa ya, di awal sekali kok, masih di awal sekali. Kemudian setelah itu saya juga ikut lomba lagi. Ada namanya lomba debat bahasa antar mahasiswa se-Indonesia yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan. Waktu itu Kemendikbud, sekarang ganti Kemendikdesmen namanya. Waktu itu juara 3 juga, jadi saya dapat sertifikat ya yang tertanda tangan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim MBA ya gitu. Itu adalah kebanggaan bagi saya sih waktu itu ya. Setelah itu saya juga ikut lomba debat lagi, misalnya debat Forkom ya, suatu lomba debat yang diadakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia 2 tahun berturut-turut ya. Jadi waktu tahun 2022 atau 2021 mungkin ya, itu diadakan di Universitas Riau. Waktu itu sebagai best speaker atau pembicara terbaik utama kedua. Jadi pembicara terbaik urutan kedua. Terus tahun berikutnya juga ikut lagi lomba dari Forkom di Lombok ya di Universitas Mataram mendapatkan juara 3. Ada lagi juga misalnya di Universitas UIN 1 ya, Tulungagung juara 1 debat ekonomi Ziswaf namanya. Zakat, infak dan wakaf waktu itu. Ada lagi ada ya. Jadi lomba misalnya lomba debat yang diadakan oleh kampus-kampus lain misalnya Atmajaya, Universitas 11 Maret ya, kampus-kampus cabang dari UNS dan sebagainya. Terakhir di S2 saya lomba paper namanya International Paper Competition yang diadakan di University Malaya Malaysia sebagai juara 2 di International Paper Competition University Malaya Malaysia gitu. Wih, itu kan portofolionya sudah sangat rinci dan sangat banyak nih Mas. Nah, lomba apa sih yang paling berkesan gitu? Mungkin apakah dari prosesnya, apakah dari tantangan peserta lainnya, atau dari ketika bimbingannya. Nah, itu lomba mana yang paling berkesan gitu? Oke, jadi lomba yang paling berkesan itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama sekali yang menjadi titik balik kesenangan saya itu adalah lomba yang diadakan tadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2021 ya, kalau saya tidak salah. Itu karena lombanya diadakan saat COVID ya, saat COVID-19 2021 kan, masih COVID sangat kencang sekali waktu itu. Jadi kita lombanya itu harus offline tetepan di Jakarta Offline. ya. Jadi kami kenapa berkesan bagi saya? Karena waktu itu saya masih suntik vaksin tahap 1.
Di mana ketika suntik vaksinnya hanya tahap 1, saya berkewajiban untuk tes swab Wih. yang antigen, yang PCR, yang PCR. Jadi kalau sudah tahap 2 itu bisa antigen, karena saya baru tahap 1 saya harus PCR. Waktu itu karena hanya saya yang, jadi tim saya kan 3 orang, yang 2 sudah 2 kali suntik vaksin, saya baru 1 kali. Ya, saya ini kalau saya tidak dapat PCR, tes PCR-nya untuk bisa berangkat, karena pesawatnya harus PCR, saya nggak bisa berangkat. Dan lomba saya berpotensi teman-teman saya tidak berangkat. Beresiko bukan? Sangat Iya, beresiko. beresiko. Saya nelpon semua rumah sakit se-Solo, ya. Saya nelpon JIH, kemudian ada rumah sakit Muwardi, PMI saya telepon, kemudian ada rumah sakit, banyak rumah sakit yang pada akhirnya saya dapat PCR-nya di rumah sakit Kasih Ibu waktu itu, ya. Itu adalah pengalaman yang sangat dramatis ya. Jadi saya muter semua rumah sakit se-Solo Raya, saya telepon satu-satu, ya, untuk dapat 1 kali swab PCR, gitu ya. Itu baru berangkatnya. Sampai sana, ya, pesawatnya turbulence ya, waktu mau berangkat. Sampai sana lomba sih ya, lomba menang sih, waktu itu juara 3 di debat itu. Setelah juara 3, yang bikin sangat kompetitif adalah karena ternyata waktu COVID itu protokolnya sangat ketat dan persaingannya juga sangat ketat. Waktu itu juara 1-nya dari UGM Gajah Mada, juara 2-nya dari UNJ, dan juara 3-nya dari kami dari UNS kayak gitu. Karena sangat ketat karena persaingannya luar biasa, dan tim-tim dari misalnya UGM, UNJ ternyata juga luar biasa kayak gitu. Yang lebih dramatisnya, setelah menang kami masih harus berpikir bagaimana cara pulang, ya. Karena waktu itu ada perubahan informasi di mana setelah karena masih COVID, sekarang tahap 2 pun tetap harus PCR, tidak boleh pakai antigen. Jadi kami langsung cari klinik untuk bisa tes antigen, ya, untuk bisa PCR, ya. Jadi waktu itu kami pulang juga berangkat harus berpikir ekstra. Sudah menang, pulangnya juga harus pikir ekstra biar bisa pulang. Karena waktu itu semua penerbangan tutup, kecuali domestik ya, jadi masih bisa berangkat. Itu yang pertama yang berkesan. Yang kedua, waktu ke Malaya. Waktu itu kenapa sangat berkesan bagi saya, karena lagi-lagi ke Malaysia itu kita perlu beli tiket pesawat, yang mana saya baru tahu kalau ternyata penerbangan internasional tidak mengakomodasi bagasi, jadi biaya terpisah. Jadi karena biaya terpisah, kami membeli hanya tiket saja dengan bawaan maksimal 7 kilo yang bisa masuk kabin, gitu. Jadi kami akhirnya waktu itu akhirnya kita beli bagasi dadakan sih di Bandara Suta gitu ya. Bisa berangkat juga akhirnya ya. Bisa berangkat terus lomba di sana di Malaya waktu itu. Jurinya juga luar biasa ya, dari Malaya juga. Kemudian juga singkat ceritanya menang waktu itu juara 2. Yang paling kompetitif ya kami ketemu tim dari Griffith University Australia. Jadi karena dia menggunakan pendekatan penelitian yang sangat mutakhir, waktu Prisma namanya, di SLR ya, penelitian bidang systematic literature review. Waktu itu kita agak pesimis nih karena saingannya riset yang mutakhir gitu ya, approach atau pendekatannya gitu. Kita penelitian mixed method sih waktu itu, tapi kita sangat locally. Jadi kita meneliti tentang ecological wisdom atau kebijaksanaan ekologis ya, di folklore Indonesia. Tapi waktu itu dapat respon yang positif dari juri, dan waktu itu dapat juara 2 kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan, 2 lomba yang saya ingat sampai sekarang. Oke. Nah, dalam mencari passion lomba yang paling cocok itu kan banyak step naik turunnya, banyak jatuh bangunnya. Nah, kira-kira gimana sih caranya Mas Ahmad biar tetap mau coba lagi, mau meneruskan untuk mencoba lomba-lomba yang belum pernah dan mungkin nggak kepikiran buat dicoba gitu? Oke. Jadi kalau dari saya, yang paling utama dimiliki oleh mahasiswa ya adalah keingintahuan, ya, atau curiosity. Jadi orang ingin tahu itu menyelamatkan sebagian dari masalahnya. Dia ingin tahu kenapa Indonesia ada masalah ini, ingin tahu ya. Nah, orang yang tidak ingin tahu itu malah justru beresiko ya, berbahaya. Jadi orang itu memang harus ingin tahu. Itu yang pertama, poin 1. Poin 2 adalah gimana caranya agar ingin terus mencoba adalah punya goal atau target. Jadi waktu itu target saya adalah sederhana. Saya merasa 4 tahun itu waktu yang lama di hidup saya,
saya menginvestasikan waktu saya 4 tahun, saya tidak mau lulus menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Saya mau 4 tahun saya bermakna, saya tidak mau keluar hanya dapat selembar ijazah dan satu lembar piagam cum laude, tapi saya maunya satu ijazah, piagam cum laude, dan plus lainnya. Ya, udah. Itu yang saya mau. Jadi goalnya sudah tersetting di awal kuliah dan terrefleksikan dan terrealisasikan selama berjalannya kuliah. Kayak gitu sih. Oke, nah dalam mencari untuk mencapai goal itu ya, apakah Mas Ahmad ini kesulitan nggak sih untuk mencari teman seperjuangan gitu? Karena kan mungkin dalam hal bahasa mungkin masih ada beberapa yang pesimis, kemudian tidak tertarik untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi dari standar-standar yang biasanya. Oke, nyari teman sulit kalau hanya di FKIP, lebih sulit lagi kalau cuma dispesifikkan di prodi yang hanya kamu saja kayak gitu. Kenapa? Karena lingkungannya terlalu kecil. Maka kita perlu memperluas koneksinya atau memperluas jangkauannya di skala yang lebih luas, ya. Syukur-syukur adalah skala kampus, syukur-syukur juga nasional kayak gitu. Pengalaman saya, hampir semua lomba yang saya ikuti kolaborasinya adalah dengan teman-teman di non jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan non pendidikan. Jadi saya banyak setimnya adalah dengan tim-tim dari psikologi, tim-tim dari sastra Indonesia, tim-tim dari biologi, ya, fisika, kimia, dan tim-tim lainnya, kedokteran dan sebagainya. Karena cari orang yang punya goal yang sama itu tidak mudah. Maka carilah itu. Nah, saya dipermudah karena saya ikut SIM. Karena kita dapat lingkungan yang memang goalnya adalah meraih prestasi. Jadi karena goal lingkungannya ada, jadi gampang nyarinya. Jadi tinggal cari teman-teman dari SIM waktu itu. Gitu sih. Oke. Nah, setelah melewati berbagai perlombaan, kemudian mendapatkan juara, mendapatkan relasi. Nah, kelanjutan selanjutnya itu biasanya kan sampai diundang menjadi juri. Nah, apakah Mas Ahmad ini pernah diundang menjadi juri dan bidang apa, kemudian diselenggarakan oleh badan apa? Oke, terima kasih. Baik. Jadi untuk menjadi juri lumayan banyak ya. Saya tahun ini saja sudah menjuri mungkin lebih dari 5 ya. 5 sampai waktu berjalan ini ya, gitu ya. Menjadi juri bidangnya apa? Banyak. Jadi biasanya saya diundang juri untuk kompetisi lomba debat ya. Debat parlemen terutama, debat kompetitif ya. Kemudian lomba untuk esai, KTI, kemudian bidang keilmiahan atau penalaran, dan juga lomba kemarin terakhir ada juga untuk duta bahasa. Jadi misalnya ya, saya sebutkan contohnya saja. Misalnya kemarin saya terakhir menjuri untuk National Debate Competition yang diadakan oleh FKIP UNS Fakultas untuk lomba debat nasional gitu. Belum lama ini ya, 2 pekan yang lalu kira-kira, atau 1 pekan yang lalu malah ya. Yang itu yang menangkan dari Untirta waktu itu. Atau sebelumnya lagi mundur ya, saya menjadi juri untuk lomba pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah untuk sebagai juri artikel kebahasaan ya. Jadi saya menjuri itu artikel kebahasaan. Mundur lagi, saya juga menjadi juri untuk lomba kompetisi debat di Universitas Riau yang diadakan untuk teman-teman seprovinsi Riau. Ya, jadi daring waktu itu penjuriannya ya. Jadi saya menjuri. Mundur lagi, masih ada juga. Misalnya saya menjuri untuk Festival Ilmiah Mahasiswa, ya. Apa yang saya juri? Yang saya juri adalah exhibition-nya atau pamerannya. Jadi kami menjudgment atau menjuri produk-produk yang mereka hasilkan dan bagaimana pada akhirnya produk itu dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah yang mereka ingin selesaikan kayak gitu. Dan mundur lagi masih banyak lagi. Gitu. Keren banget ya, Mas Ahmad ini memulai dari karir yang paling kecil, dari tingkat program studi, dari lomba-lomba, organisasi, sampai akhirnya bisa menjadi juri di berbagai perlombaan. Nah, dari banyaknya kegiatan itu, pastinya kita memerlukan keterampilan dan juga kompetensi diri. Nah, salah satunya adalah keterampilan percaya diri. Nah, boleh nih Mas diceritakan tips-tipsnya biar bisa membangun kepercayaan diri, karena kan sebagai mahasiswa itu kan perlu peningkatan kepercayaan diri dari mungkin yang dulu di tingkat SMA yang masih banyak keraguan, rasa pesimis gitu. Bagaimana cara meningkatkan atau membangun kepercayaan diri itu? Oke, untuk kepercayaan diri ada beberapa hal sih atau mekanisme yang bisa ditempuh untuk bisa menjadi orang yang confident ya. Jadilah pede tapi tidak sombong gitu ya, yang kira-kira gitu. Yang pertama adalah
tagline-nya Najwa Shihab, dia bilang gini, be brave but don't be stupid. Jadilah berani gitu ya, tapi tetap pintar ya. Be brave but don't be stupid. Itu yang pertama. Yang kedua, dari saya punya prinsip be authentic. Jadilah autentik diri sendiri dan jujur. Jadi jujur saja apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu perbuat, ya jujur saja. Maka itu membentuk kepercayaan diri. Itu filosofisnya. Praktiknya atau praktikalnya adalah begini. Banyaklah melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung apa yang ingin kamu capai. Misalnya, kalau kamu ingin punya goal percaya diri, maka perbanyaklah melakukan hal-hal yang membuat kamu akan tambah percaya diri gitu, dan mengurangi hal-hal yang membuat kamu tidak percaya diri. Misalnya katakanlah gitu ya, kamu tidak percaya diri oleh karena kamu nervous ngomong di depan umum. Ya kamu perbanyak aja ngomong di depan umum kayak gitu. Karena itu akan membantu kamu untuk mencapai percaya diri. Orang wajar banget untuk grogi, nervous, ya takut salah, itu wajar. Tapi orang yang banyak berpraktik ya atau berlatih, itu dia tahu cara mengelola kesalahan ketika dia ngobrol atau ngomong di depan umum kayak gitu. Dia tahu cara mitigasi masalahnya kayak gitu. Jadi selain kamu jadi be authentic kayak tadi ya, jadilah diri sendiri tadi ya, dan juga be brave dan but don't be stupid tadi. Banyaklah berlatih kayak gitu. Jadi semakin banyak kamu latih, repetisi itu yang akan membuat kamu jadi terbiasa, bisa terbiasa dan menjadi performa terbaik kamu ya karena kamu banyak berlatih kayak gitu. Oke, terus selain dari kepercayaan diri, apakah ada basic skill lain yang bisa membangun jati diri atau membangun kepercayaan diri Mas Ahmad ini sampai bisa mencapai jejak karir yang cukup ya istimewa gitu? Baik. Ada treatment yang bagus sekali yang saya peroleh dari ilmu bahasa Indonesia. Apa yang kamu produksi adalah apa yang kamu terima. Apa yang kamu produksi adalah apa yang kamu terima. Untuk orang pinter nulis, dia harus banyak apa? Membaca. Untuk orang bisa banyak ngomong, dia harus banyak mendengar. Jadi semakin banyak input yang kamu terima, semakin banyak hal yang akan kamu dapat produksi untuk kamu omongkan atau kamu obrolkan atau kamu sampaikan. Jadi kuncinya apa? Untuk kamu bisa percaya diri, basic skillnya, keterampilan dasarnya, banyak baca, itu penting karena itu reseptif kamu menerima. Banyak mendengarkan, ya. Dengarkan aja lingkungan kamu seperti apa. Dengarkan hal-hal yang bermanfaat juga, misalnya podcast. Sekarang kan banyak ya platform ya. Misalnya Endgame oleh Gita Wirjawan, itu bagus banget ya inputnya. Misalnya ada apa? Podcast Raditya Dika, itu kan inputnya juga luar biasa. Sekarang banyak sekali podcast self improvement, bahas soal finansial, bahas soal apa, banyak sekali. Semakin banyak kamu menerima banyak input, makin banyak wawasan kamu. Makin banyak wawasan kamu, makin banyak hal yang dapat diproduksi di kepala, dan makin banyak yang dapat diutarakan dan kamu sampaikan. Maka input itu menjadi penting kayak gitu. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan semua hal gitu yang ada di sekitar kita. Baik. Kemudian apa sih tantangannya ketika Mas Ahmad itu mulai mencari kepercayaan diri, mencari keterampilan-keterampilan baru gitu? Apa sih tantangannya yang mungkin cukup sulit diatasi gitu? Oke, mungkin tantangannya banyak ya sebenarnya. Kalau tantangan dalam pencarian jati diri, sesederhana kamu memilih pilihan aja kadang juga salah gitu ya. Dan misalnya orang lain tahu bahwa pilihan kamu salah, itu juga dihakimi misalnya atau di judgment kayak gitu. Dan itu ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Itu tantangan yang memang harus kamu hadapi, dan itu ya it's okay juga, saya rasa kayak gitu. Nah, tantangan apa sih yang paling besar gitu ya dalam eksplorasi jati diri adalah, pertama adalah harus berani salah. Salah itu wajar, itu normal, dan justru orang harus banyak salahnya karena orang tahu benar itu karena dia tahu salah. Ya, orang nggak tahu ini saya benar nggak sih kuliah lama-lama gitu. Nah, kamu harus tahu salahnya gitu. Atau saya benar nggak sih kalau terlalu banyak belajar, padahal misalnya di umuran kita orang sudah misalnya bekerja gitu. Nah, untuk tahu benar dan salah itu kamu harus mencoba semua hal. Dan apa yang ingin kamu kejar itu juga kamu harus coba semua hal. Kayak gitu. Jadi semakin banyak kamu mencoba, itu akan menyelamatkan kamu karena kamu akan semakin cepat salah. Semakin cepat salah, semakin cepat kamu perbaikinya. Semakin kamu perbaikinya, semakin cepat kamu capai goal kamu. Jadi try, mencoba itu baik. Maka cobalah semuanya, tahu di mana kamu suka, tidak suka, maksimal, tidak maksimal, baik dan buruk itu kamu akan tahu dari banyak mencoba. Itu yang pertama. Kedua, tantangan kedua adalah tantangan tentang
bagaimana kamu memanajemen persepsi orang kayak gitu misalnya. Jadi bagaimana kamu gini, kita hidup di era di mana sosial media itu sangat luar biasa besarnya, ya. Exposure lingkungan juga sangat besar. Kamu tahu bahwa orang di Amerika ngapain, orang di Eropa lagi ngapain, atau misalnya orang di Singapura lagi ngapain. Exposure ini baik dengan catatan kamu bisa mereduksi dan mengaplikasikan untuk diri kamu. Karena tidak semua hal itu bisa kamu ambil mentah-mentah. Harus ada proses pengolahannya hingga bisa fit atau cocok di kamu. Kayak gitu. Jadi tantangannya apa? Di era sekarang itu tantangannya adalah banyak ya. Tadi adalah bagaimana kamu melihat respon orang terhadap kamu dan bagaimana kamu menerima informasi yang sangat banyak informasinya. Informasi yang banyak itu juga somehow kadang-kadang juga tidak begitu baik. Ya, jadi di era yang sekarang informasi sangat banyak, kemampuan kamu memilah informasi yang benar itu penting banget. Jadi kamu bisa mengambil naluriah yang benar untuk yang cocok ke kamu. Jangan ambil suatu informasi atau pesan atau gagasan yang bisa jadi tidak cocok ke kamu loh ya. Ya, sesimpel ya, saya beri contoh aja. Ini tidak fit di saya, tapi saya beri contoh ya. Tidak, maksudnya tidak saya alami ya. Misalnya gini, ada orang bilang gini, udah coba aja, misalnya kamu bisa ini misalnya dalam konteks finansial aja ya, yang saya ingat soalnya, misalnya kalau ada uang apa langsung aja investasikan kayak gitu, nanti bisa luar biasa hasilnya kayak gitu. Tidak selalu cocok di semua orang. Ya, karena orang itu ada yang harus dia memenuhi basic kebutuhan dasarnya, baru naik ke kebutuhan atasnya, baru ke step berikutnya kayak gitu. Jadi setiap informasi itu perlu ada proses olahnya untuk bisa cocok di kamu. Karena informasi sangat banyak dan kamu perlu memfilter itu untuk agar hasilnya baik di kamunya kayak gitu. Gitu sih. Oke, keren banget. Itu berarti cara menghadapi tantangannya. Nah, kalau pesan dan saran nih untuk terutama pada mahasiswa bahasa Indonesia nih, gimana sih caranya biar bisa lebih percaya diri, produktif dan aktif gitu selama masa kuliah, terutama mungkin yang masih baru semester awal nih, baru memulai nih, harus memulai dari mana gitu. Oke, jadi untuk yang semester awal ya, bagus banget kalau nonton podcast ini ya. Pertama, kalau kamu masih semester awal, anggaplah semester 1 atau 2, 1 ya mungkin ya. Yang bisa kamu lakukan adalah set goal-nya dulu. Jadi kamu harus tahu dalam 4 tahun ke depan saya mau apa. Jadi goal itu penting banget. Jadi punya goal 4 tahunnya mau ngapain. Pertama. Kedua, setelah tahu goalnya apa, bangun strateginya. Dengan apa? Cari lingkungan. Ya. Misalnya nih, kamu pengen lomba karya ilmiah. Di prodi bahasa Indonesia tidak memfasilitasi dengan maksimal misalnya teman-temannya tidak ada yang se-passionate itu di bidang penulisan ilmiah. Maka kamu perlu memperluas jangkauannya agar dapat lingkungan yang se-passion itu di bidang itu. Ya, jadi goal, kemudian kedua, tentukan lingkungannya, ya. Yang ketiga, action, ya. Moto saya, action adalah cara mengubah pemimpi menjadi pemenang karena mimpi tanpa perbuatan sama dengan kebohongan. Jadi orang harus ada aksinya. Tidak boleh saya ingin lulus sebagai wisudawan terbaik tapi nggak ngapa-ngapain, ya sama aja bohong ya. Saya pengen menang juara 1 nasional tapi diem aja, cuma dipikirin aja, yang nggak ada hasilnya ya kan ya. Jadi action itu penting. Yang keempat ya, terakhir adalah minta doa restu orang tua juga penting ya. Jadi agar jalan kamu mudah, maka minta doalah restu orang tua. Ya, terakhir banget selain yang keempat dan kelima adalah berikhtiar dan bertawakal. Jadi ikhtiar, tawakal dan berpasrah itu menyelamatkan kamu dari misalnya gagal, kamu kan baik-baik saja karena kamu sudah punya counter cyclical atau sudah punya mekanisme counter agar kalau kamu gagal, kamu akan tetap sehat dan baik-baik saja. Gitu sih dari saya. Oke, gitu. Keren banget. Terima kasih Mas terkait materi yang kita harus bisa membangun percaya diri, kemudian kita bisa melewati step by step karir yang akan kita bangun.